Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersatukan hati kembali dalam doa untuk melandasi firman Tuhan kita di hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Sesuai pujian kami, maka jiwaku memuji-Mu akan kebesaran kasih Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur boleh diizinkan Tuhan kembali dalam media virtual, dalam persekutuan oikumene yang ada. Kami boleh memuji, menyembah akan kebesaran Tuhan. Ini menjadi bukti ucapan syukur kami kepadamu. Bahkan sebentar lagi kami akan dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara untuk setiap kami hamba-hambamu yang saat ini melayani di ladang Tuhan. Tuhan memberkati sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diperbaharui, bahkan kami boleh maju bersama dengan Tuhan dalam setiap hal yang kami saat ini alami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan yang tak terbatas itu mampu menyempurnakan mulut bibir hamba-Mu, sehingga boleh dipakai Tuhan untuk menguatkan setiap orang yang menyaksikan video ini, sehingga boleh diberkati, boleh dikuatkan, dan boleh diarahkan kembali dalam setiap kehidupan yang ada. Kami berdoa buat media yang kami pakai, baik media Zoom, Wifi, apapun, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan suci kuduskan. Kami tahu ada oknum yang tidak senang, yaitu iblis. Kami tolak dalam nama Yesus, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik, dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Berbicaralah untuk setiap kami firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya diizinkan kembali dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya dihubungi dari Bapak Aris untuk memberikan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kepercayaan dari Oikumene, masih mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Ya, kita akan masuk dengan pemberitaan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur pasalnya ke-61, ayat yang pertama sampai ayatnya ke-9. Yang saya akan bacakan. Mazmur 61 ayat pertama sampai ayat ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop doa untuk raja. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya suaraku, dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Selah. Sungguh Engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Ayat yang ke-7, tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Ayatnya ke-9, maka aku hendak memasmurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Di hari ini saya memberi perikop kecil untuk melandasi firman Tuhan kita, yaitu perlindungan dalam kelemahan. Perlindungan dalam kelemahan. Berbicara perlindungan dalam kelemahan, saya teringat untuk melandasi khotbah saya di hari ini,
kita semua sebagai anak-anak dari kecil kita punya orang tua. Orang tua kita ini mengetahui setiap kelemahan kita, mengetahui setiap keterbatasan kita, mengetahui setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Di mana ketika kita tanpa berbicara pun, orang tua kita tahu apa yang saat ini kita alami. Kadang ketika kita sehat, dari raut, dari cara kita bergerak, dari kehidupan kita sehari-hari, orang tua tahu. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kegiatan kita, rutinitas kita, orang tua pasti mengetahui apa anak ini jujur atau tidak, apakah anak ini pun apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Orang tua kita sendiri, orang tua kandung kita pasti mengetahui setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya ketika kita semenjak meranjak dalam setiap kehidupan kita dari masa kecil ke remaja sampai dewasa sampai saat ini di ladang pelayanan, perkembangan kita pasti diperhatikan orang tua. Kita punya kelemahan, tidak mungkin diberitahukan oleh keluarga kita. Tidak mungkin mereka mau mengungkit, mereka mau menjelek-jelekan, tetapi sebaliknya. Di saat itulah kita butuh perlindungan dari orang tua kita. Kita dilindungi, kita diarahkan, kita dinasehati supaya dalam setiap kehidupan kita tidak salah jalan. Tidak ada orang tua yang mau menginginkan anaknya jatuh. Tidak ada orang tua yang mau menginginkan anaknya hancur. Tidak ada. Tetapi untuk setiap kita, dalam setiap kehidupan kita, untuk orang tua kita, dia mengharapkan sesuatu yang baik, kesuksesan, kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita. Melalui renungan di hari ini berbicara dengan Mazmur 61 ayat pertama sampai ayat ke-9, merupakan Mazmur yang dinyatakan oleh Daud. Kita bisa lihat di ayat yang pertama. Daud adalah seorang yang diurapi untuk menjadi raja Israel yang kedua, menggantikan Saul, raja Israel pertama yang telah ditolak oleh Allah. Kita bisa lihat atau kita bisa bandingkan di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Daud mengawali mazmurnya dengan suatu permohonan kepada Tuhan agar mendengar dan memperhatikan doanya. Ayat yang kedua. Ungkapan dari ujung bumi yang bisa kita lihat di ayat yang ketiga merupakan suatu ungkapan kiasan yang menggambarkan situasi yang dialami Daud saat dia menaikkan mazmur ini di hadapan Tuhan. Daud merasa dirinya berada di suatu tempat yang sangat jauh dan terpencil karena hatinya lemah, lesu. Ini berbicara tentang kelemahan atau situasi hati Daud pada saat itu. Dalam kelemahannya, Daud memohon agar Allah menuntunnya ke gunung batu yang terlalu tinggi baginya. Luar biasa satu ungkapan yang begitu hebat dari Raja Daud untuk permohonan pergumulan yang sedang dialaminya kepada setiap kita atau kepada Tuhan. Dengan melihat latar belakang dari Mazmur 61 ayat 1 sampai 9 ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini yang tadi saya sudah sampaikan dengan tema perlindungan dalam kelemahan. Sebagai seorang raja, Daud tentu memiliki kekuasaan atas seluruh bangsa Israel. Bahkan dia juga memiliki para pejabat kerajaan yang pasti selalu siap untuk menjalankan atau mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Daud. Namun di sisi lain, Alkitab mengungkapkan bahwa Daud juga memiliki kelemahan tertentu. Kelemahan yang dialami Daud membuatnya harus berseru kepada Tuhan. Karena yang pertama, Daud mengakui Allah mampu menolongnya. Daud mengakui Tuhan mampu menolongnya. Kita bisa lihat di ayat keempat sampai ayatnya ke-6. Dalam hidup ini, dalam setiap kehidupan kita, bahkan termasuk Raja Daud, tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk mengakui kelemahannya di hadapan orang lain. Alkitab juga mengungkapkan bahwa ternyata Daud tidak mengungkapkan kelemahannya di hadapan manusia, tetapi kepada Tuhan. Daud mengakui bahwa sungguh Tuhan telah menjadi tempat perlindungan baginya. Tuhan juga seperti menara yang kuat yang melindungi Daud dari musuhnya. Kata perlindungan
Kata perlindungan pada ayat yang keempat dalam terjemahan King James Version menggunakan kata shelter, yang berarti berlindung, bernaung, melindungi, bersembunyi, memberi naungan, menyembunyikan, memperlindungi. Dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya atau bahasa aslinya mengungkapkan kata makasih dari kata dasar makseh. Ini luar biasanya, yang berarti Tuhan itu perlindungan, tempat berteduh dari setiap keluh kesah kita, bahkan Raja Daud. Kita bisa lihat juga terjemahan yang ada hujan atau badai, dari bahaya dan dari kepalsuan. Ini yang boleh menjadi satu arti yang boleh mengingatkan kita sebagai seorang raja. Daud tidak hanya memiliki banyak pendukung, tetapi juga banyak musuh. Bahkan sebelum Daud resmi menjadi raja, Daud sudah dibenci oleh Saul, sehingga Daud berada dalam bahaya yang harus dilarikan atau melarikan diri untuk bersembunyi dari Saul yang ingin membunuhnya. Ketika menjadi raja Israel, Daud masih saja diperhadapkan dengan banyak musuh. Salah satunya yaitu anaknya Absalom. Musuh terbesar dari seseorang termasuk Raja Daud adalah keluarga, orang terdekat yang mau berencana membunuhnya. Namun Allah tidak pernah meninggalkan Daud sendirian. Allah selalu menolong dan melindungi Daud dari semua musuh-musuh yang ada. Pengalaman itulah yang membuat Daud yakin bahwa Allah mampu menolongnya dalam kelemahan-kelemahan yang dihadapinya. Kata berikutnya yang saya tertarik, ada dua kata. Tadi kata yang pertama adalah kata perlindungan, sedangkan kata yang kedua yang menarik untuk saya itu kata mendengarkan, yang bisa kita lihat di ayatnya ke-6. Dalam terjemahan King James Version menggunakan kata heard, yang berarti mendengar. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sama, yang berarti mendengar, mendengarkan, mematuhi. Kata kerja yang digunakan berbentuk kata kerja kal, yang berarti Tuhan memiliki kekuatan untuk mendengar setiap permohonan Daud. Bahkan Tuhan memiliki perhatian atau minat terhadap apa yang didoakan oleh Daud. Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi benar-benar dia mengikuti. Kalau kita sebagai manusia, kita terbatas, kita hanya mendengarkan. Tapi sini ada kata yang begitu luar biasa untuk saya, perhatian atau minat. Tuhan memberikan perhatiannya sungguh-sungguh ketika kita mendengar. Dia mendengarkan atau kita mengeluhkan apa yang menjadi keluhan kita atau keluhan dari Daud, yang boleh mengingatkan kita sebagai orang percaya. Tuhan yang kita percaya, dia mendengarkan setiap keluh kesah kita. Benar, sungguh-sungguh dia mendengarkan. Dan dia juga punya minat, dia punya jawaban, dia punya tanggung jawab. Dia pasti memberkati, dia pasti melindungi kita. Pasti. Ini sebuah penekanan yang begitu luar biasa untuk setiap kita yang kita mau belajar oleh Raja Daud. Tuhan tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga mampu mengabulkan permintaan Daud. Inilah pengakuan yang dimiliki oleh Raja Daud. Daud mengakui bahwa Tuhan mampu menolongnya tidak hanya dulu, tetapi juga saat ini dan untuk seterusnya. Dan aplikasi untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan sebagai jemaat Tuhan. Di dunia ini, kita pasti menemui orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Betul? Itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa mengelak itu. Bahkan menjadi musuh-musuh dalam setiap kehidupan kita. Kadang masalah yang kita hadapi sering membuat kita merasa sendirian dan terasing. Meski berada di tengah orang banyak, seakan-akan tak ada teman untuk berbagi masalah. Namun sebagai orang percaya, kita dapat dengan yakin memohon agar Allah, agar Tuhan itu sendiri menolong kita, memampukan kita dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun, bahkan oleh ruang dan waktu, bahkan untuk dari media ini. Kuasa Tuhan selalu nyata. Ingatlah janji-janji dalam firman Tuhan. Ingat juga kesetiaannya yang telah kita alami sebelumnya. Pengalaman dan juga firman akan menolong dan menguatkan kita ketika kita merasa sendirian.
Selain itu, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menganugerahkan kekuatan dan pertolongannya yang sempurna kepada setiap kita orang percaya. Dengan senantiasa mempercayai Tuhan sebagai gunung batu dan kota benteng kita, seluruh totalitas hidup kita akan berubah. Tak ada lagi yang dapat menjadi ancaman bagi kita ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan. Tak ada lagi yang dapat menggoncangkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi zaman yang begitu menggoyahkan iman. Tuhan akan menguatkan kita. Kita akan berdiri di tengah badai dalam setiap situasi hidup kita yang kita saat ini alami. Kita masuk poin berikutnya, poin yang kedua. Poin yang kedua, Daud berharap hanya kepada Allah, yang bisa kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayatnya ke-9. Perhatikanlah bahwa pemazmur memohon 3 hal. Sorry, saya dah dikoreksi orang tua saya jadi. Perhatikan bahwa pemazmur memohon 3 hal, yaitu umur panjang, pemerintahan turun-temurun, dan berkat-berkat kasih setia dan kebenaran. Ini 3 hal yang diminta oleh Raja Daud kepada Allah. Yang pertama tadi saya ulang, umur panjang, pemerintahan turun-temurun, dan berkat-berkat kasih setia dan kebenarannya. Keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permintaan itu membuat dia berniat untuk membayar nasarnya hari demi hari, yaitu mengucap syukur. Luar biasa Daud. Dia percaya akan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, hari demi hari dia selalu mengucap syukur. Ini sesuatu nasar yang begitu luar biasa dari Raja Daud. Dalam kelemahan yang dialami, Daud berharap hanya kepada Allah. Dengan begitu yakinnya Daud menantikan keberlangsungan hidupnya, yang bisa kita lihat di ayatnya yang ke-7. Dengan begitu, sungguh Daud memohon agar Allah membawa dan menjaganya selalu di dalam perlindungannya, yang bisa kita lihat di ayatnya ke-8. Dan dengan begitu gembiranya ia bernasar dan membalas Allah dengan penuh syukur, yang bisa kita lihat di ayatnya ke-9. Ada orang-orang yang memusuhi Daud dan berusaha memperpendek umurnya. Namun Daud percaya kepada Allah untuk memperpanjang umurnya. Daud yang hidup dihabiskan untuk melayani angkatannya sesuai dengan kehendak Allah dapat dipandang hidup selama bertahun-tahun. Karena berkat dia banyak angkatan menjadi lebih baik melalui kehidupan Daud. Tekadnya adalah untuk berdiam di dalam kemah Allah untuk selama-lamanya, yang bisa kita lihat di ayat ke-5, untuk melaksanakan setiap kewajiban. Daud yakin bahwa Allah akan memperpanjang umurnya, dan oleh sebab itu dia berdoa agar Allah menjaganya. Bukan berarti bahwa Allah harus menyiapkan bagi Daud seorang pegawai yang kuat atau sebuah benteng yang kokoh, tetapi bahwa Allah akan menyiapkan kasih setia dan kebenarannya untuk menjaganya, yaitu bahwa kebaikan Allah akan membuatnya aman sesuai dengan janji yang telah dia ucapkan kepada Tuhan. Dan sebagai akhir dan sebagai aplikasi untuk setiap kita orang percaya, orang-orang yang bersemayam di hadapan Allah, yang melayani Tuhan dan hidupnya dengan rasa takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang berdiam untuk tujuan baik di dunia ini. Mereka yang berbuat demikian akan bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Apabila kita semua berada dalam perlindungan kasih setia dan kebenaran daripada Allah, maka tidak perlu lagi kita mencari tempat yang aman di dunia ini selain di hadapan hadirat Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, akan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus memuji Allah
dari waktu ke waktu, bahkan sampai pada akhirnya atau sampai akhir hidup kita. Selama hidup kita diperpanjang saat ini, kita harus tetap memuji Allah. Kita harus memuji Allah dari waktu ke waktu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan di setiap ladang pelayanan di Hong Kong, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Kita harus memuji Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya teringat satu lagu ketika saya dipanggil menjadi hamba Tuhan di Institut Injil Indonesia. Satu syair yang lagunya sangat begitu luar biasa. Ku bersyukur kau memilihku sebagai hambamu, melayanimu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani Tuhan. Itu totalitas hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Satu hak istimewa, tidak semua orang dapat memiliki hak itu. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tetap kuat dalam setiap ladang pelayanan. Kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan kita dalam setiap situasi hidup yang kita alami. Dalam kehidupan ini, kekuatan dan kecemasan sering hadir dan membuat kita salah merespon kepada Allah. Tetapi pengalaman Daud mengajarkan kita untuk merespon benar terhadap Allah, sehingga akhirnya dari segala situasi hidup ini atau segala situasi yang saat ini kita alami, kita bisa menghasilkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang takut akan Tuhan, dan semuanya itu untuk menguji iman kita. Tuhan menguji setiap ketulusan hati kita dalam setiap hal. Tuhan menguji iman kita, apakah kita tetap kuat atau kita goyah. Kita terus maju bersama dengan Tuhan. Hadapilah segala pergumulan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita boleh menjalani hidup penuh penyerahan kepada Allah dalam setiap waktu. Amin. Perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Kami belajar dari tokoh Daud yang mau mengingatkan kami akan perjalanan hidup ini. Tidak sepanjang hidup ini kami selalu berjalan dengan mulus. Ada masanya kami dihadapkan dengan begitu banyak masalah, rintangan, tantangan yang kami hadapi. Terkadang kami buntu, terkadang kami takut, terkadang kami cemas. Tetapi hari kami mau belajar, Tuhan yang mendengarkan setiap seru doa kami. Tuhan yang mendengarkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan yang memberikan minatnya, yang memberikan perhatiannya dalam setiap kehidupan kami, setiap orang percaya tanpa terkecuali. Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu, pasti dulu, sekarang, dan selama-lamanya, pasti mau mengingatkan kami akan perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mau belajar, kami mau dikuatkan kembali dalam visi pelayanan Allah, dalam visi mengikut Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan ini. Kami mau jalan mengikuti, kami mau iring Tuhan sampai seumur hidup kami. Kami melayani Tuhan dengan totalitas hidup kami bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman-Mu tetap hidup dan teruslah berbicara untuk setiap kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman itu dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.